Ayo. Setelah UTS ini kita akan lanjutkan lagi materi tentang sistem operasi. Materinya masih berkaitan dengan yang kemarin yang dulu pertama kali saya uraikan itu ya. Ini kita coba memahami sistem operasi ya. Ini kita coba mengenali juga beberapa sistem operasi yang mungkin banyak di antara teman-teman ini belum pernah kenal ya, karena selama ini Windows dan sistem operasi yang mungkin sangat berkaitan dengan profesi pekerjaan kalian nanti. Nah, kita masih punya banyak waktu ya, jadi yang terakhir saya kasih materi tentang simulator. Nah, itu nanti akan kita pakai, tapi setelah kita bahas konsepnya dulu. Simulator itu untuk membuktikan kalau kemarin apa CPU OS simulator ya namanya ya. Tampil ya. Nah, ada satu software nama simulator ya. Itu nanti kita pakai untuk mempertajam pemahaman kita tentang sistem kerja dari sistem operasi. Nah, kalau kita lihat sistem operasi, kemarin kita punya segitiga itu ya, kita punya segitiga, tepatnya prisma, piramid. Yang di atas ini adalah apa kemarin? Interface ya, tampilan. Interface atau tampilan. Jadi sistem operasi itu memberikan fasilitas ke user, ke kita. Ya. Salah satu fungsinya adalah fungsi interface atau antar muka. Interface itu nama lainnya antar muka atau tampilan lah gitu. Tapi tidak semua OS punya interface ya. Contohnya yang nggak punya interface misalkan server sistem operasi, server Ubuntu tadi kemarin yang kita bahas itu, atau Ubuntu server. Nah, itu karena memang dari operasional pekerjaannya tidak digunakan untuk pekerjaan sehari-hari ya, tidak untuk office, tidak untuk mengetik, tidak untuk melihat film gitu kan. Tapi fungsinya memang hanya butuh, pokoknya komputer itu bisa nyala terus-terusan 24 jam. Nah, dia bertindak sebagai servis, menangani email misalkan. Ya, jadi komputer itu ada yang kita butuhkan untuk fungsi seperti itu, untuk mining contoh. Kalau kalian pernah mendengar istilah mining kan, hari ini yang lagi mining untuk Bitcoin. Ini harus 24 jam. Kemudian buat apa lagi? Buat email server, ya. Buat web server, buat server-server yang lain. Nah, kalau ngomong email server, kalau mati ya berarti orang udah nggak bisa kirim-kiriman email kan gitu. Web server mati, web nggak bisa diakses. Nah, sehingga ini harus nyala 24 jam non-stop dan tidak boleh disconnect gitu. Makanya utamanya server-server itu perlu diletakkan di sebuah gedung yang dia itu memang akses internetnya juga udah dibuat bagus ya, tidak disconnect, kemudian juga bandwidth-nya juga besar dan lain-lain. Nah, yang seperti ini, yang komputer-komputer yang istilahnya komputer server seperti ini ya, kita tidak butuh user interface ya, karena kita tidak menggunakan untuk mendesain, tidak menggunakan untuk menggambar dan lain-lain. Kita hanya butuh dia untuk
nyala terus 24 jam untuk menangani servis-servis itu tadi. Sehingga fungsi interface-nya sebenarnya tidak dipakai atau dihilangkan. Tapi bisa nggak misalkan yang Ubuntu yang server tadi dibuat ada tampilannya, bisa nggak? Ya bisa, kita tinggal instalkan. Nah, kita instalkan GUI-nya atau Graphical User. Kemudian fungsi sistem operasi yang lain, manajemen ya, semuanya untuk manajemen apa kemarin? Manajemen file. Ya. Kemudian juga untuk manajemen apa? Dia masih ingat? Yang masih ingat? Nggak ada yang ingat. Manajemen proses, manajemen memori, manajemen apa lagi? Ini apa ya? Nggak ada yang nyatet atau mengingatkan? Enggak, satu fungsi segitiga kemarin itu. I/O, ya. Input output. I or O atau hardware atau perangkat keras. Ini fungsi-fungsi dari sistem operasi gitu. Semua sistem operasi yang dimanage adalah 5 hal ini. Nah, yang membedakan secara tampilan ya, yang kemarin saya bahas adalah di interface di antar muka. Tapi secara sistem atau tugas fungsi utamanya sama. Nah, di mata kuliah sistem operasi itu sebenarnya harusnya dibedah satu-satu. Ya. Dibedah satu-satu. Kemarin sih sebenarnya saya sudah membedahnya, tapi mungkin belum ditegaskan lagi ya. Kita akan lagi perjelas lagi. Nah, untuk software simulator yang saya kasih itu nanti posisinya untuk memberikan penegasan, penjelasan tentang sini, manajemen proses dan manajemen memori. Nah, di manajemen memori kita kemarin sudah banyak belajar tentang jenis-jenis memori ya kan, jenis-jenis memori yang ada di apa aja kemarin, yang letaknya di dalam mikroprosesor namanya apa? Nggak ingat. Register ya. Ada yang namanya di dalam memori juga, di dalam mikroprosesor juga ada namanya cache, memori. Kemudian ada yang di luar mikroprosesor yang ada di motherboard ada apa? Interaktif ya, kira antuk. Nah, ada RAM ya, random access memory. Nah, memori ini sifatnya apa? Volatil apa non volatil ini? Masih ingat volatil sama non volatil? Volatil itu apa? Volatil. Kemarin saya gambarkan buat emak itu ya, seperti wadah-wadah air tadi ya nggak? Kemarin dulu. Volatil memori adalah memori yang membutuhkan electric current, arus listrik. Ketika powernya dimatikan, semua datanya akan hilang. Ya, itu volatil. Berarti kalau ini register, cache sama RAM ini termasuk volatil apa non volatil? Mana suaranya nih?
Ya nggak apa-apa, kalau nggak mau bersuara ya diketik. Cuma ya jangan diem aja. Gitu. Video, betul, volatil ya. Jadi memori ini itu kalau listrik mati pasti hilang. Maksudnya gimana? Kalau kita melanjutkan pekerjaan lagi, nggak bisa karena data sebelumnya udah hilang, mati lampu. Kemudian ada jenis memori yang sifatnya non volatil. Nah, ini yang coba non volatil, sebutkan yang non volatil. Diketik aja. Ini masuk nilai keaktifan ini. ROM, Pak, ROM. Apa? ROM. Udah. Yang Bukan, Pak, pakai U, yang pakai U. room. Apa? ROM itu loh, Pak, ROM. ROM nah. Random read only memory. Itu fisiknya kayak apa itu bentuknya ROM itu? Gini. Non volatile memory. Ini ya. Iya, Pak, yang itu, Pak. Ini fisiknya bentuknya kayak apa nih? Ini nambah di mana nih ROM nih? Bentuknya kayak gini ya. Masih banyak yang join. HDD itu ROM atau bukan, Pak? Apa itu? SDD. Iya. SSD, HDD itu ROM apa bukan, Pak? Maksudnya. Flash disk maksudnya. FDD. Itu sebenarnya buat BIOS itu. ROM itu. Jadi kalau kita lihat definisinya, ini non volatile ya, non volatile. Tapi dia nggak bisa dimodifikasi. Jadi ini itu chip ya. Jadi ada chip khusus di motherboard gitu ya, yang dia itu nyimpen BIOS. Jadi tahu BIOS nggak? Ketika nyalakan komputer pertama kali, itu ada apa namanya? Ada menu biasanya. BIOS. BIOS itu basic input output system. Nah, kalau yang pernah install ulang pasti pernah setting-setting BIOS. Pernah setting-setting BIOS. Di BIOS ini kita bisa melakukan overclocking ya. Kita bisa apa macam-macam ya, tergantung juga versi BIOS-nya juga atau motherboard-nya support apa gitu. Katakanlah frekuensi ini sistem clock-nya komputer ya, kecepatan lah. Ini bukannya dengan kecepatan. Karena biasanya komputer dari pabrik itu tidak dimaksimumkan kecepatannya. Jadi katakanlah kalau dia itu bisa maksimum 100 km per jam, tapi secara default oleh pabrikan dia tidak akan diset ke 100 km per jam, tapi diturunkan di level aman, misalnya 80 km per jam. Kalau orang-orang yang suka overclocking itu diubah settingannya dengan mekanisme tertentu, salah satunya ya ngoprek BIOS-nya ini untuk dimaksimumkan. Sebenarnya dia bisa sampai 100 km per jam. Nah, hubungannya apa? Yaitu hubungannya dengan lifetime dari hardware atau komputernya ya, atau motherboard-nya. Kalau dipaksa kerja keras, umurnya juga nggak akan panjang. Jadi, nah,
BIOS ini nyimpen aturan-aturan setting-setting utama ya. Jadi ada 2 OS sebenarnya. OS yang sudah nempel di komputernya ketika kalian beli CPU, beli komputer atau laptop sebelum ada hard disk. Sebenarnya sudah ada OS yang dia itu sifatnya bukan untuk pekerjaan kita, tapi dia memanajemen hardware yang nempel di komputer kita, yang kita sebut sebagai BIOS, ya, basic input ya, input output system ya, yang menangani input output hardware. Nah, salah satunya adalah settingan untuk kecepatan clocking ini. Ya, kemudian juga yang lain-lain apa ya? Biasanya sih yang sangat sering adalah untuk priority ini. Misalkan kita punya beberapa hard disk ya. Beberapa hard disk, misalkan punya 3 hard disk. Barangnya ada 3 gitu. Kita mau yang ketika pertama kali komputer nyala itu langsung ngambil booting dari hard disk yang pertama. Karena hard disk yang pertama ini ada operating systemnya. Yang kita install OS Windows misalnya. Tapi yang hard disk 2 dan 3 nggak ada, hanya khusus data. Gimana mengarahkan agar komputer itu bisa booting pertama kali yang di 1 ya, harus di setting di BIOS ini gitu. Nah, berarti kan BIOS ini bekerja, dia harus mengingat ya, dia harus mengingat settingannya kan. Ketika kamu ubah boot priority atau urutan tadi, misalkan waktu pertama kali dinyalakan langsung ngambil data dari hard disk 1. Nah, itu kan berarti kamu perlu melakukan setting di sini. Setting inilah yang disimpan di ROM itu tadi ya. Kalau fisiknya, tadi fisiknya udah saya kasih lihat ya. Fisiknya yaitu ada sebuah chip di situ. Kalau di motherboard di situ ya ada sebuah chip yang dia itu terpisah tidak jadi satu dengan microprosesor utamanya. Ya, ada chip-chip itu yang dia memang nyimpen settingan-settingan untuk BIOS-nya. Gitu ya. Yang disimpan hanya settingan-settingan ini, ya, hanya settingan-settingan ini. Jadi banyak hal yang bisa kita atur ya. Salah satunya ngubah clocking gitu. Kemudian power juga ini bisa diatur nih. Kemudian kalau yang biasa main virtualisasi pakai VMware dan lain-lain juga kadang perlu mengaktifkan menu di sini fitur untuk virtualisasi misalnya. Jadi ini untuk ROM-nya. Kemudian oke, balik lagi ke sini. Terus yang non volatile yang lain apa? Yang pasti kita pakai ya. Hard disk, Pak. Hard disk ya. Hard disk itu ada 2 macam sekarang kan gitu. Yang lama itu namanya apa ya? Nyebutnya apa? HDD, Pak. HDD. HDD. Nah, HDD itu media penyimpanannya pakai apa? Tahu nggak? Kaset itu, Pak. Benar, Pak. Ya, disk. Jadi hard disk itu ada 2 jenis sekarang ya sampai saat ini. Karena dunia kan berkembang terus. Kita sebut sebagai magnetic disk. Nah, magnetic disk. Nah, itu pakai piringan itu yang biasa kalian punya itu. Nah, itu magnetic disk. Atau bisa sambil dilihat ya. Magnetic disk itu ya pakai ini hard disk. Nah, hard disk ini juga udah berkembang. Hard disk CPU dengan hard disk laptop ukurannya yang berbeda. Ya, cuma dalemannya kalau kalian buka hard disk itu isinya ada piringan. Nah, ini ya sama kayak kamu nyimpan data di sebuah CD, burning ke CD itu.
Kok bisa ya dia itu nyimpen data? Ada yang tahu kenapa kok dia bisa nyimpen? Ini pakai teknologi magnetic disk, magnetic. Kenapa kok magnet? Sedikit aja ya teorinya. Kita sambil bahas file system ini nanti. Manajemen file ini. Jadi ini ada kaitannya dengan forensik. Saya semester ini tuh juga belajar forensik digital, komputer forensik. Ini buat pembuktian apa ya? Tahu kan forensik? Kalau ada kasus-kasus ya, kayak video kemarin tuh kasus video shoot itu kalau dibawa ke pengadilan dia ngerasa dia udah ngapus data itu di HP, dia udah ngapus data itu di komputer, tapi kok bisa bocor kemana-mana? Ternyata semua data yang dihapus hanya dihapus dengan cara klik kanan delete, itu sebenarnya tidak terhapus secara fisiknya, itu tidak terhapus. Nanti kita ya, menarik nih. Kok bisa loh kasus-kasus itu udah merasa dihapus datanya, tapi kok bisa tetap didapatkan orang, atau recovery file ya istilahnya. Recovery file itu gimana konsepnya? Jadi ini hard disk itu ada dua jenis sampai hari ini ya. Satu magnetic disk, jadi dia pakai piringan ini. Ini sangat ringkih, kenapa? Karena ketika laptopmu jatuh, si flatter namanya ini ya. Ini bisa geser atau bisa rusak, dia bisa keluar jalur. Ya, atau dia bisa menggores ini piringannya ini. Karena bahannya ini adalah karbon, salah karbon ya, jenis-jenis. Konsepnya itu gini, konsepnya menyimpan data ya. Senyawa ini masalah bahan ya, material bahan. Jadi kalau kita di SMA pernah belajar senyawa kimia itu, tabel periodik itu kan ada bahan-bahan jenis-jenis bahan tuh. Kalau nggak salah bahannya itu karbon gitu. Nah, karbon ini kalau dikasih magnet gitu, dikasih induksi pakai magnet, dia susunan elektron di dalamnya akan berubah, akan bereaksi. Nah, konsepnya gitu. Jadi sebenarnya yang disimpan di sini itu hanya setiap titik di sini. Jadi kalau nyimpen data itu ya, data di hard disk itu nyimpen di sebuah sektor namanya. Jadi ini kayak lintasan gini ya. Ini juga lintasan kayak lintasan mobil NASCAR gitu. Setiap lintasan, setiap ini punya kita sebut sebagai sektor. Sektor itu nah ini sektor, bentar ya, straight. Nah, jadi ada jedanya gitu. Jadi kalau ini lingkaran, nah setiap lingkaran itu ada dipisah-pisah nih. Nah, satu ini namanya sektor. Nah, kalau ada istilah bad sektor berarti sektornya ini yang rusak. Kita menyimpan data itu di sektor-sektor ini. Nah, di sektor ini. Nah, apa namanya? Nah, informasi apa yang disimpan di sektor-sektor ini? Apakah ketika kamu ngetik tulisan misalkan Pancasila, yang di sini juga disimpan Pancasila? Tentu saja bukan. Ya, tentu saja bukan. Balik lagi konsep sistem digital, ya, atau binary itu digital itu. Biasanya semua informasi, semua apapun yang diproses kalau udah masuk ke komputer, ke mikroprosesor itu tidak ada lagi tulisan huruf, tidak ada lagi tulisan. Tapi apa? Biner ya, 0 dan 1. Jadi yang disimpan di sini itu adalah karakter 01, 1100 atau 0 berapa gitu. Jadi yang disimpan adalah itu. Nah, kok bisa dia nyimpen? Kalau 0 itu seperti apa? Kalau 1 itu seperti apa? Kalau dilihat di dalamnya sini loh. Apakah tulisan 0 dan 1 gitu? Enggak. Ya, saya katakan enggak. Jadi kita coba berandai-andai. Oke. Jadi kalau kita ngomong hard disk itu tadi, yang disimpan adalah 0 dan 1. Tapi kalau kita mau bedah, kita
keprok istilahnya ya, dipecah itu apa piringannya itu. Kamu lihat di dalamnya, kamu lihat pakai mikroskop, nggak akan ketemu tulisan 0 dan 1. Apa yang bisa dilihat di situ? Ya, sekarang kita berpikir ya. Harddisk itu harddisk apa piringan itu tadi kan senyawa. Kita gambarkan misalkan seperti ini ya. Kalau saya potong gitu ya. Saya potong harddisknya itu tadi saya potong. Terus ini kok harddisk apa? Piringannya itu tadi saya potong. Saya potong melintang gini. Saya ambil bagian ini, kemudian saya lihat dari sisi apa nih? Bukan dari atas tapi dari samping, dari sini. Jadi kan seperti ini ya. Deal kan? Ini kalau dilihat pakai mikroskop, kan harusnya ada sesuatu yang berubah kan? Logika aja, main logika aja. Ini kan nyimpen data, berarti di dalamnya harus ada sesuatu, ya enggak? Sesuatunya apa? Itu. Apakah tulisan di dalamnya itu? Ketika kamu lihat pakai mikroskop, wah di sini muncul tulisan Pak 01, 01. Apakah seperti itu? Ya enggak? Harusnya. Kalau kita ngomong ilmu bahan, dulu pernah belajar pakai mikroskop itu, yang kita amati kan sel ya. Dulu itu biologi itu mikroorganisme ya yang kita lihat. Bagaimana dia itu membelah diri dan lain itu kan kelihatan di mikroskop. Nah, kalau di ilmu bahan senyawa ini isinya itu kan apa? Elektron ya. Kecil gitu. Nah, ini kan dia membuat formasi ini. Di dalamnya itu membuat formasi, ya enggak? Nah, formasinya apa? Nggak tahu ya, pokoknya formasi. Nah, yang berubah adalah formasinya ini ketika ada nyimpan binary 0 sama nyimpan binary 1. Strukturnya berubah gitu. Misalkan ini ngomong kayak sepak bola. Yang misalkan awalnya itu 4-4-2 gitu ya. 4-4-2 kayak menyerang aja ya. 2-3-4. Nah, 4-4-2 ini direpresentasikan sebagai logika 0 atau nyimpen data 0. Kalau nyimpen data 1, dia itu strukturnya akan berubah menjadi misalkan ya, ini misalkan formasinya jadi berapa? Ada 442, ada berapa? 531. 1, 2, 3, 4, 5. Kan kayak gini. Kalau dilihat pakai mikroskop, ini yang kelihatan gitu. Elektronnya akan berubah formasi. Konsepnya kayak gitu, bikin harddisk itu. Yang dilihat bukan yang muncul bukan angka 0 dan 1, tapi susunan atom-atom atau elektron di dalamnya ini berubah. Ini juga menjadi konsep pembuatan sensor. Ya, kalian belajar sensor belum ya? Belum ya? Sensor, mata kuliah sensor dan aktuator. Sudah. Sama mungkin sama Pak Anu ya, sama sensor itu. Kalau kita ngomong sensor-sensor hari ini itu kan banyak yang pakai germanium ya, atau kita sebut sebagai semikonduktor. Semikonduktor. Contoh adalah sensor LM35. Ini sensor apa ini? LM35. Sensor suhu. Suhu ini kalau kita lihat ini hanya sebuah benda kayak gini dok, tapi kalau dikenai korek, kalau dikenai panas, dia akan menghasilkan, menunjukkan sebuah angka. Nah, bisa sampai seperti itu. Sekarang coba di logika aja. Berarti di dalamnya ini ada sebuah proses, ada sesuatu yang terjadi di dalam senyawa, di dalam bahan ini. Bahannya ini namanya bahannya semikonduktor. Ya, semikonduktor itu kalau kita lihat di tabel periodik ya, biar nyambung. Takutnya kan belajar periodik. Nah, ini kan tabel periodik ya. Kalian hafalkan tuh halina apa gimana? Dulu apa saya lupa. Nah, itu ada satu kumpulan senyawa kimia yang dia itu sifatnya germanium. Nah, ini Ga, Ge, As, Se. Nah, di bawah ini. Dulu pernah nggak diajari kalau setiap senyawa ini dia punya sifat-sifat tertentu ya kan? Ada yang elektron valensinya berapa kalau di itu kan yang diajari dulu di SMA. Nah, di bagian ini itu ada kumpulan senyawa yang kita sebut sebagai semikonduktor, yaitu ada gallium, ada germanium, ada As itu apa ya? Bahasa ini.
Se itu selenium, ada boron. Ini bahan-bahan ini kalau dikenai perilaku fisik ya, apa aja, misalkan dikasih panas, dikasih tekanan, dikasih apa, pokoknya untuk prinsip kerja sensor lah. Gallium, germanium, arsenik, selenium, brom. Nah, ini daerah senyawa apa semi yang kita sebut sebagai semikonduktor. Semikonduktor itu bahan yang dia itu sifatnya di tengah-tengah ya. Dia itu rada konduktor juga rada isolator, jadi di tengah-tengah. Jadi dia itu di tengah-tengah pokoknya ya. Pokoknya di antara konduktor dan isolator ini, makanya namanya semikonduktor. Nah, bahan ini itu kalau dikasih perlakuan fisik ya, perlakuan fisik itu misalkan saya punya bahan namanya germanium Ge. Ini kalau saya kasih korek, di dalamnya itu senyawa atom-atomnya akan bergerak, dia akan membentuk sebuah pola gitu. Atau apanya akan bereaksi lah. Itu namanya perilaku fisik. Fisiknya adalah kita kasih panas. Nah, itu yang dipakai di pembuatan sensor suhu yang kita sebut sebagai sensor LM35. Nah, di sensor LM35 ini dibuat dari salah satu dari ini ya, dari bahan-bahan ini. Nah, bahan-bahan ini kalau dikasih korek, dikasih panas, dia akan berubah. Susunan elektron di dalamnya ini akan berubah. Nah, perubahan ini yang kemudian diterjemahkan menjadi berapa derajat Celcius. Nah, kok bisa? Ya bisa. Ya kayak konsepnya ini tadi, hard disk kita nyimpen data di piringan itu tadi. Kalau misalkan dikenai panas, dia itu formasinya hanya ini gitu. Ya, formasinya gini misalnya. Kalau dikenai suhu rada panas lagi 5 derajat, dia akan berubah lagi formasinya. Ya kan? Formasi-formasi di dalamnya ini akan berubah. Nah, perubahan ini yang kita nanti terjemahkan, yang kita sebut sebagai kalau di sensor kita nyebut sebagai transducer, ya, proses transducing ya, atau mengubah dari besaran fisik ini menjadi besaran listrik, konversi gitu. Kalau ngomong sensor itu keluarnya nggak langsung derajat Celcius, tapi dia akan keluarnya itu akan derajat berapa volt. Nah, kalau sensor LM35 itu tadi itu sudah standar ya, kalau kita baca di dokumentasi teknisnya, setiap perubahan 0,1 milivolt itu identik dengan perubahan 1 derajat Celcius. Nah, sehingga sensor itu sebenarnya dia itu menerjemahkan dari susunan elektron yang berubah ini, diterjemahkan ke listrik ya, ke tegangan. Dari tegangan diterjemahkan ke nilai sebenarnya, nilai fisik lagi. Derajat Celcius ini kan besaran fisis ya, besaran fisis. Kalau ini besaran listrik. Nah, kayak gitu ya. Prinsip kerjanya sih sebenarnya ini ilmu bahan, makanya ilmu bahan itu menarik hari ini. Jadi kalau kalian ingin menghasilkan sebuah benda-benda yang baru itu atau produk teknologi yang baru, pasti butuh bahan ya. Disiplin ilmu bahan tuh luar biasa gitu. Mungkin punya adik atau apa bisa diarahkan ke ilmu bahan ya, itu bagus. Jadi prinsip-prinsip dasar teknologi hari ini buat bahan sensor dan lain-lain itu harus paham karakteristik dari sebuah bahan senyawa ini, senyawa bahan-bahan ini. Ibaratnya ya harus tahu inilah, harus tahu tabel periodik tadi loh. Harus paham ini karakter-karakter di setiap bahan ini kayak gimana. Ini bisa kita manfaatkan untuk membuat berbagai macam teknologi. Salah satunya adalah sensor. Ya, jadi prinsip dasarnya gitu aja. Kita hanya butuh menggambarkan kok bisa sensor itu tahu ini berapa derajat Celcius. Kok bisa sensor itu tahu itu tekanannya berapa. Nah, sama ya kayak tekanan juga gitu. Jadi benda ini atau senyawa ini kalau dikasih tekanan dari atas gitu ya, ditekan gitu ya. Itu elektronnya juga membuat sebuah formasi. Nah, hasil dari pergerakan elektron-elektron tadi itu ditangkap, ditransduserkan
diubah menjadi besaran listrik lagi. Nah, misalkan setiap perubahan 1 Newton, misalkan ya, kalau ngomong tekanan itu kan Newton. Nah, misalkan setiap ada setiap ditekan 1 Newton, formasi elektron di dalamnya akan berubah. Nah, perubahannya ini akan dikonversi ke listrik. Nah, bisa terserah dari desainer, dari pabrikannya nanti. Misalkan setiap perubahan 1 Newton itu identik dengan penambahan 10 volt. Jadi kalau 2 Newton jadi 20. Kalau 3 Newton ditekan 3 Newton berarti jadi 30. Jadi linear gitu ya, perubahannya linear. Nah, ini orang-orang material, orang bahan ya, orang-orang yang riset di sana ya, dia bertugas untuk membuat ini. Sama halnya dengan kita nyimpen data ini tadi. Jadi data 0 dan 1 itu dihasilkan dari sebenarnya kita memaksa agar senyawa ini berformasi, membentuk formasi atau ya membentuk formasi yang akan tetap seperti itu ya. Kalau 0 ya seperti ini, tetap seperti ini. Kalau 1 berarti harus tetap seperti ini. Cara sekarang gini. Cara ngubah formasinya gimana? Nah, makanya disebut sebagai magnetic disk. Ya. Kalau ini tadi LM35 dikasih panas, formasinya berubah. Kalau sensor tekanan dikasih tekanan, formasinya berubah. Kalau hard disk dikasih apa? Biar berubah ini. Ayo, dikasih apa? Dikasih perlakuan apa? Dikasih perlakuan fisik apa? Biar dia formasinya itu berubah. Formasi apa? Sinyal listrik mungkin, Pak. Kasih listrik. Oke, mendekati. Ada yang lain? Dikasih magnet ya, makanya namanya magnetic disk. Dikasih magnetic disk. Jadi benda piringan hard disk tadi ya, piringan hard disk itu kalau dikasih magnet atasnya, dia itu akan berubah susunan formasinya, elektron di dalamnya itu. Yang ada di platter ini, yang ada di sini, ini magnet ini. Nah, sekarang kita ngomong, lu kok bisa Pak? Magnet kan bentuknya hitam gitu. Apa kalian lupa kalau di pelajaran magnet dulu di SMA mengenal apa? Paku yang dikasih lilitan, masih ingat? Apa itu namanya? Nah, ini loh. Seingat ini kan? Nah, kalau kita punya ini, kalau kita kasih baterai, dia akan jadi magnet. Enggak? Ya benar enggak? Benar kan? Pernah percobaan pasti. Flatter ini tadi, ini namanya flatter ya, ya flatter. Jadi ujung jarum ini dari sini, di bagian sini ini ada lilitannya ini, ada lilitan tembaga gitu. Nah, kalau kita kasih listrik, dia jadi magnet. Ya, dia jadi magnet. Kalau ditempelkan di atas piringannya, ya dia akan membuat reaksi di dalam piringannya itu. Magnetnya pakai magnet listrik ya, elektrik magnet itu tadi. Konsepnya ya ini, pakai ini. Konsep melilitkan ke sebuah. Sehingga magnetnya nggak kuat. Iya, nggak kuat-kuat banget. Ya, karena makanya hard disk yang menyimpan data dengan ini ya, menyimpan data di magnetic disk itu sangat rawan. Apalagi kalau ada kamu dekatkan dengan magnet yang kuat, itu bisa rusak itu. Datanya bisa berubah. Jadi sangat sensitif. Ya, sangat sensitif. Itu ya, itu gambarannya. Jadi hard disk itu bisa bekerja karena itu. Hard disk yang lama lah ya ini. Nah, sekarang ada jenis hard disk yang baru yang tidak memakai konsep ini, sangat berbeda dengan konsep magnet ya. Yang kita sebut sebagai SSD. Kita sebut sebagai SSD. Ada yang tahu SSD itu gimana konsepnya? Pakai apa? Nah, ini tadi kita lanjutkan ya.
Nah, di sini ada hard disk satu yang magnetic disk. Ini juga juga memori, tapi sifatnya non volatile, atau kalau listrik mati ya nggak masalah, data masih tersimpan di atasnya. Yang kedua ada SSD, ya, yang hari ini laptop udah pakai ini. Solid SSD itu singkatan solid state disk, solid state disk. Yang ini lebih kompleks lagi penjelasannya. Kalian ini ya memang masih ilmu bahan ya, itu memang bagiannya orang bahan gitu. Intinya di SSD itu adalah dia nyimpennya tidak pakai magnet tapi pakai listrik. Nah, bener yang tadi ngomong tadi. Jadi dengan perlakuan tegangan berapa, dikasih tegangan berapa, dia susunan elektron di dalamnya bisa berubah. Nggak pakai magnet lagi. Nah, sehingga lebih tahan, istilahnya lebih. Terus bahannya juga beda. Ya, bahannya juga pasti beda. Kalau yang tadi pakai karbon, kalau nggak salah karbon ya, saya lupa bahannya detailnya apa. Kalau piringan tadi pakai karbon, kalau yang hard disk berarti pakai semikonduktor berarti ya, kayak seperti yang tadi kayak germanium, boron dan seperti itu. Bangsanya itulah. Nah, cara mengubah susunan di dalam elektronnya ya dikasih perlakuan elektrik, ya, electric current, dikasih arus listrik. Nah, sehingga SSD ini lebih tahan ya, lebih tahan dari sisi fisik. Kalau yang hard disk tadi itu kalau kena goyangan, kena jatuh gitu, flatternya itu tadi loh yang bisa merusak. Jadi jarumnya tadi itu bisa menggores. Yang kasus-kasus biasanya itu kayak seperti itu, menggores atau dia keluar lintasan. Kalau pakai SSD karena dia nggak ada fisik, kinerja fisiknya nggak ada flatternya, nggak ada apa, murni semuanya itu kayak kamu nyimpan data di flash disk. Flash disk kamu banting-banting aja nggak rusak, ya kan? Sama SSD juga gitu. Konsepnya cara kerjanya udah lain. Oke, mungkin itu hanya sekilas pintas saja ya. Nah, yang penting kalau ini mah, ini kalau kalian belajar komputer forensik gitu ya, gimana cara mengembalikan data hilang dan lain-lain. Perlu memahami SSD sama hard disk. Karena banyak kan kita nyimpen data di situ. Karena ini sistem operasi, mata kuliah sistem operasi, yang akan banyak dipelajari kan yang di sini. Nah, saya ulangi lagi, kalau register itu kemarin digambarkan seperti lemari-lemari. Iya, lemari-lemari. Di simulator OS ini, CPU OS ini tadi, itu nanti akan mensimulasikan memori atau lemari-lemari yang kita jelaskan kemarin itu. Nanti akan kita gabung dengan ini aja, dengan apa? Manajemen memori. Kemarin sudah kita bahas ini sebenarnya ya, tapi nanti flashback sedikit karena nanti untuk menjelaskan yang ini ada kaitannya dengan manajemen proses. Manajemen proses ini agak ribet ya, jadi ada semacam aturan rule-nya bagaimana komputer itu bekerja. Ya. Dan ini berkaitan, saling berkaitan. Ya. Yang dua ini akan kita bisa simulasikan di OS, CPU OS simulator. Nah, untuk manajemen file sekarang yang perlu kita bahas hari ini adalah manajemen file. Yang manajemen file itu penjelasannya gimana? Nah, ini erat kaitannya dengan yang namanya file system. File system. Saya yakin kalian pernah mendengar, tapi belum detail pasti tahu untuk apa gitu. Ada yang namanya nanti di sini ada NTFS, ada FAT, ada FAT32, ada EXT. Ini Pak, ini makhluknya ya. Makhluknya namanya ada ini yang ada XT3. Ada APFS. Apa lagi? Udah ya. Nah, kalian, pertanyaan saya sekarang gini. Kalian pernah lihat atau kenal yang mana? Atau pernah lihat lah istilah-istilah ini tuh di mana? Waktu ngapain gitu? Coba dijawab. Mau install ulang, Pak, biasanya. Oh, benar. Waktu install ulang. Terus yang lain? Kalau waktu install ulang, yang mana? Yang muncul di kamu yang mana? 432. Buat Windows biasanya yang NTFS itu. Kalau yang EXT itu
buat Ubuntu itu biasanya XD swap gitu. Betul banget. Betul banget. Atau kalau teman-teman yang lain waktu memformat flash disk, ya nggak? Waktu memformat flash disk, kalian tancapin flash disk tuh. Waktu, nah di sini misalkan, kamu mau memformat itu ada pilihannya kan? Nah ini kan, biasanya di sini ada pilihannya kalau flash disk ya. Selain NTFS ada pilihannya lain. Biasanya yang muncul FAT sama FAT32, ya nggak? Nah, ini pekerjaannya sistem operasi, ya. File system. Kenapa? Ya, jadi kenapa butuh yang namanya file system? Ini ada kaitannya dengan hard disk tadi, ya teman-teman ya. Masih ada kaitan dengan piringan tadi, hard disk piringan itu tadi. Nah, dan ini juga ada kaitannya dengan sistem recovery data itu tadi, atau apa namanya forensik. Oke, saya gambar lagi. Ini asumsinya kita masih pakai hard disk yang bulat ya, disk piringan. Ya, ini sambil belajar forensik nih. Oke, teman-teman, data yang kamu hapus, misalkan kamu punya data di sini ya, kamu punya data di sini. Saya hapus gini, saya klik kanan, delete. Kemudian di recycle bin saya hapus. Pertanyaan saya, di sini saya hapus. Itu data udah benar-benar hilang, Bang? Apa masih ada? Pertanyaan saya. Secara logika, udah saya recycle bin, udah saya hapus nih Pak, harusnya udah hilang dong. Tapi kenapa kok tiba-tiba ketika kamu jual komputer itu, ya harddisknya masih sama. Itu saya bisa mengembalikan semua datamu itu. Padahal kamu di sini udah klik kanan delete. Nah, klik kanan delete. Bisa. Jadi di komputer ini ada istilahnya ini ya, physical disk. Ini namanya physical disk. Jadi hard diskmu ini namanya disk yang bisa dilihat secara fisik. Memang ada barangnya. Nah, tapi juga ada yang istilahnya apa? Logical disk. Ini logical disk, ini physical disk. Oke, sekarang coba kita ini ya, bahas ya. Ketika kamu proses membuat sebuah file di sini, saya misalkan di folder E ini, saya bikin file baru. Saya paste file baru, misalkan ya. Atau saya bikin folder baru lah. Tes ini. Tes ini kan ketika saya simpan gini, dia kan disimpan ya, disimpan di sebuah disk ya. Nah, nyimpannya di mana tadi? Di sektor. Nah, sektor itu yang tadi di sini ya, misalkan. Nah, sektor kecil gini. Sektor itu bentuknya kayak gini lah, urutannya gini. Nah, kalau lebih besar gini, muter gini ya. Kemudian muter gini, kayak lintasan mobil NASCAR itu. Ini namanya sektor. Nah, sektor-sektor ini. Nah, ketika kita menyimpan data, membuat folder, kemudian kita simpan datanya itu. Proses menyimpan itu adalah proses write ya, atau menulis. Pertama kali yang ditulis itu di logical disk-nya ini. Di sini disimpan di logical disk-nya ini. Kemudian juga disimpan di fisiknya di sini. Sehingga data itu kalaupun mati lampu, data itu sudah disimpan di sini. Disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk biner. Biner itu apa kalau dilihat? Ya bukan angka, tapi ya itu tadi formasi apa, atom atau itu tadi yang kita bahas tadi. Nah, datanya disimpan di sini, tapi bentuknya 01. Nah, proses ya. Jadi ada dua penyimpanan ya. Satu apa namanya? Logical disk, satu physical disk. Nah, logical disk itu apa? Kok kita butuh NTFS, FAT, FAT32, XT ini. Jadi bisa dibayangkan di sini itu di logical disk itu ada sebuah tabel.
Namanya ini tabel untuk pengalamatan. Jadi kita gambarkan kayak gini. Di sini ada kolomnya. Ada kolomnya. Ini gambaran aja ya. Biar ada kolom namanya lokasi. Terus yang kedua kolomnya apa? Datanya. Dua ini yang penting. Yang kolom-kolom yang lain ya ada properti tambah. Datanya apa? Proses kamu nge-create ini tadi, nge-create folder ini tadi, ini kan berarti ini data ya. Kita terjemahkan atau inilah, jangan gini, gak pusing gambarkan. Contoh inilah, file lisensi ini kalau kita buka isinya ada kalimat, ada tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisan ini pasti akan dikonversi ke binary, ke 0 dan 1. Kemarin masih ingat kan kalau huruf M, huruf I ini kalau dilihat di tabel ASCII atau tabel konversi biner itu akan menjadi sebuah urutan angka biner 001. Oke lah, sehingga semua file ini, isi di dalam file ini isinya adalah binary, gitu kan? Nah, isi binary ini akan disimpan di sini dulu, data di sini. Nah, kemudian data ini akan disimpan di mana, gitu loh pertanyaannya. Disimpan di sini. Di sini yang mana? Karena ini ada banyak, sektor-sektornya kan ada banyak. Nah, sektor yang mana? Gitu. Sektor yang mana? Pertanyaan kan gitu. Nah, secara default, nyimpen data di hard disk, di physical ini, di magnetic ini, itu biasanya berurutan gitu, biasanya. Misalkan dari terakhir di sini, ini misalkan udah ada isinya, searah apa? Berlawanan jarum jam ya. Kalau data terakhir itu di sini, berarti nanti akan disimpan di sini. Kemudian akan disimpan di sini. Kalau di sini penuh, pindah ke lintasan yang atasnya gitu. Jadi disimpan di sebuah sektor ya. Nah, sektor ini punya alamat gitu. Alamatnya bisa katakan misalkan koordinat gitu ya, sektor nomor 100 misalkan. Di lintasan track atau ini namanya track ya, ini namanya track. Di track yang ke 1. 100 sama 1 ini disimpan di sini. 100,1. Berarti data yang ada di sini tadi itu disimpan di koordinat atau di lokasi sektor yang ID-nya 100,1. 100,1 itu di mana? Di sini. Nah, tahu ya? Paham ya sampai sini ya? Kenapa harus dicatat gini? Kalau nggak dicatat, misalkan gini. Misalkan kamu pengen baca data yang sudah kamu simpen 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu itu posisinya nggak mungkin di yang terakhir ini, ya kan? Posisinya bisa aja di sini. Atau di sektor yang mana, kita nggak tahu. Nah, siapa yang tahu? Yang tahu ya ini, yang tabel ini, kita ngelihat di tabel ini, makanya harus dicatat. Setiap ada penambahan data, atau penghapusan data, atau apapun lah, semuanya tercatat di sini. Nah, tujuannya apa? Ketika kita mau buka file yang kita simpen 10 hari yang lalu, kita nggak langsung nyari di sini. Nyari di sini harus dicari satu-satu kan nggak mungkin, pasti lama. Sehingga yang dicari adalah yang di sini, di logical disk-nya ini. Dicari data yang isinya misalkan file .pdf gini. Tinggal dicari, oh ini lokasinya ada di 80,1. Dia tinggal nyari, oh dia langsung menuju ke sektor yang alamatnya 80,1. Langsung ketemu filenya. Nah, makanya kalau kalian lihat ya, kenapa tiba-tiba komputer itu nge-lag, komputer itu kalau hard disk ya, dari selama itu kenapa waktu ngopi lama, waktu mau ngambil data lama dan lain-lain, itu ada proses ini, pencarian menyocokkan tabel, kemudian dicari di mana dia, di sektor mana dia berada. Nah, tugasnya ini tugasnya tugasnya manajemen file ini yang mencatat setiap lokasi ini. Ini tugasnya OS, makanya disebut manajemen file atau apa namanya? Saya lupa istilahnya ya. Pokoknya ada tabel yang menyimpan alamat dan
lokasi penyimpanan dari sebuah data. Nah, sekarang balik ke kasus yang di delete tadi. Kalau ini saya delete, kata ini lisensi ini saya delete gitu ya. Secara ini mendelete-nya secara logika aja gitu. Yang di delete adalah yang di logical disk. Maksudnya gini. Ini tadi saya delete kan, datanya tadi kan di sini. Nah, yang saya delete itu adalah yang di sini. Ini saya delete. Sehingga kalau kamu nyari di Windows Explorer itu nggak ketahuan, nggak kelihatan. Karena Windows Explorer itu hanya menampilkan apa yang ada di tabel ini. Kalau di tabel ini saya hapus, kita itu kayak kehilangan informasi kan, di mana ya dia berada, kan gitu. Tapi ada tapinya. Datanya ini nggak dihapus, teman-teman ya. Ini nggak dihapus, ini masih tetap di sini. Yang dihapus hanya ininya aja, yang di tabel ini. Ya, paham nggak maksud saya sampai sini? Sehingga proses mendelete file itu yang di delete bukan file yang di sini, tapi yang di sini informasi di tabel ini tadi yang di delete itu. Sehingga seakan-akan udah mendelete file, udah diformat dan lain-lain. Di format itu juga cuma menghapus yang ada di sini nih, tulisan-tulisan yang ada di tabel ini. Yang di sini itu masih tetap ada. Nah, sehingga kasusnya kan kayak gitu. Dia udah ngapus file, dia udah ngeformat hard disknya, dia udah ngeformat flash disknya gitu kan. Tiba-tiba data itu muncul gitu. Kalau orang yang tahu, nah yang tahu ya, gimana cara merecovery ini, biar dia muncul lagi di sini. Ada caranya pakai software recovery. Ya, contohnya pakai autopsi, pakai banyak orang forensik itu biasanya yang dipakai buat itu. Ada softwarenya dan dia perlu pengetahuan khusus sih, sebenarnya gampang banget. Nah, gitu. Jadi recovery itu hanya proses menulis lagi ke sini. Oh, di sini ada file ini loh, ditulis lagi ke sini. Sehingga nampak kalau dibuka pakai Windows Explorer, nampak ada lagi datanya. Padahal data itu nggak kemana-mana, cuma hanya flag-nya ini loh, atau tulisan di sini itu yang dihapus. Nah, itu ya, jadi konsepnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini coba? Nah, sekarang NTFS dan lain-lain itu apa ya? Ini nama, hanya sebuah nama. Semuanya sama fungsinya seperti ini. Dia itu membuat tabel ya untuk menyimpan lokasi di mana sebuah data itu disimpan. Ya. Karena data itu disimpan di sektor-sektor ini. Yang sektor ini jumlahnya bisa ratusan, ya ribuan, bisa jutaan, tergantung hard disk kita punya kapasitas berapa. Semakin besar kapasitas hard disk, berarti sektornya di sini semakin banyak. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang ada NTFS, ada FAT, ada FAT32, ada ST1. Ini tergantung sistem operasinya. Nah, di Windows kita hanya kenal NTFS dan FAT32. Di Windows namanya ada NTFS sama FAT32. NTFS itu untuk file system ya. NTFS itu lebih aman ya karena dia ada enkripsi dan lain-lain. Jadi kemudian NTFS juga bisa dibuat sebuah file itu bisa diatur. Misalkan file ini nggak bisa dibuka sama admin selain administrator, itu memungkinkan di NTFS. Jadi kita bisa mengenkripsi sebuah file atau bukan enkripsi sih, role ya, bisa menentukan role-nya. Jadi lebih aman. Makanya kenapa harus pakai NTFS? Karena kalau kita install Windows itu selalu disuruh pakai NTFS kan. Karena sistem C ini harusnya hanya bisa diakses oleh pemilik komputer ya, atau administrator utama. Kalau ada orang lain yang iseng, dia bisa masuk ke sini, dia bisa ngacak-ngacak, atau dia bisa mendelete, atau pokoknya ngacak-ngacak lah sistem filenya ini, Windows-nya ini. Makanya pakai NTFS. Jadi NTFS itu bisa dibuat role-role kayak gitu. Ini hanya bisa diakses oleh user tertentu. Ini hanya bisa diakses oleh user tertentu. Nah,
untuk jenis NTFS. Kemudian juga kapasitas NTFS itu lebih besar. Makanya kalau kita install OS selalu diarahkan untuk bikin pakai format file sistemnya NTFS. NTFS itu bisa, saya nggak lupa nilainya berapa, pokoknya 10 giga ke atas, pokoknya bisa ratusan giga sampai terabyte. Beda dengan FAT. FAT sama FAT32 ini diperuntukkan untuk flash disk, ya, untuk removable disk, termasuk flash disk dan micro SD. Nah, micro SD itu kecil kan, pasti lebih besar dari hard disk biasanya kan gitu. Sehingga FAT ini dibuat oleh Windows untuk mengakomodir disk-disk yang sifatnya removable. Jadi kayak flash disk atau micro SD. Ada batasan maksimumnya. Jadi maksimum berapa ratus giga gitu. Kalau lebih dari itu ya nggak bisa dia. Nah, itu di Windows di Windows ada NTFS sama FAT32. Itu bedanya. Kalau di Linux kita mengenal ada EXT namanya. EXT1, ada EXT2, EXT3. Ini sama kayak NTFS itu tadi. Ya. Kemudian di Mac ya, di komputer yang Mac itu kita mengenal istilahnya APFS. Jadi di Mac nggak ada NTFS, nggak ada FAT32. Di Ubuntu atau Linux yang lain itu pakai yang ini. Oke, kemudian yang ini APFS itu digunakan untuk apa? Untuk Mac. Nah, sini ya. Jadi gini. Nah, kemudian dia punya aturan juga. Biasanya kalau kalian punya hard disk yang sudah diformat dengan NTFS file, dia nggak akan bisa dibaca di Mac. Ya. Dan dia juga nggak bisa atau kalau biasanya kalau di Linux, dia hanya bisa dibaca, tapi nggak bisa di write. Ya, jadi misalkan kita punya hard disk nih, awalnya itu di Windows, kemudian kita keluarkan dari CPU, dan kita buat hard disk eksternal pakai ekstensi itu. Kita tancapkan di komputer yang running Ubuntu atau Linux. Itu bisa dibaca. Cuma ketika kita mau nyimpan data di situ, ditolak sama dia. Karena dia hanya bisa write. Jadi gitu. Jadi nah itu masalahnya. Hard disk itu dari OS-nya mau apa gitu. OS-nya mau di running di OS apa. Nggak bisa sekarepnya gitu loh. Karena sistem operasi ini punya desain sendiri-sendiri ya nggak tahu ya, itu masalah pabrikan gitu ya. Intinya kalau dari hard disk yang tipenya NTFS kemudian dipakai di Linux, ada kemungkinan dia nggak bisa atau nggak disupport. Begitu juga ketika kalian masukkan di Mac, ditancapkan di Mac hard disknya, itu wah ini hard diskku kok nggak detect di Mac, kenapa gitu. Berarti ada kemungkinan dia nggak pakai APFS gitu, nggak diformat pakai APFS, tapi itu pakai yang lain gitu. Jadi ada masalah itu. Kemudian kalau ditanya buat apa sih NTFS, EXT, APFS, ya ini tadi salah satu fungsinya untuk ini, untuk mencatat lokasi tadi, ya, untuk mencatat apa yang lokasi dari setiap penyimpanan data. Kemudian juga ada istilah apa namanya, kita bisa mempartisi gitu, mempartisi drive. Sebenarnya kan drive ini ya secara fisik bentuknya kan seperti ini, sektor-sektor. Dengan logical disk ini kita bisa semacam bikin area gini. Ini drive E yang disimpan di sini, ini drive C, yang ini drive E. Nah, drive E, C, E ini posisinya ada di logical disk. Jadi semacam dia ini membuat area-area tertentu. Jadi kalau kamu nyimpen file film misalkan, film mau disimpan di drive E, nanti logical nanti ini NTFS dan lain-lain, file sistemnya ini nanti akan mengarahkan, oh ini jenisnya film, berarti saya simpan di drive E. Nah, misalnya kamu nyimpan di drive C, ya berarti dia akan arahkan, dia nanti akan simpan di sini. Kamu nyimpan di drive D, drive E. Nah, E nanti berarti dia akan nyimpan di sektor-sektor yang ada di sini. Nah, itu ya. Saya harap jelas sih. Kalau ada pertanyaan monggo sekarang.
Pak, ini Bapak sambil ngomong nggak, Pak? Ini soalnya nggak kedengeran ini, Pak, suaranya. Oke, sorry, barusan ini. Oke, sorry. Kemarin kita udah nge-explore yang di sini ya, di interface-nya yang di sini. Jadi kita mengenal interface Ubuntu itu seperti apa. Nah, itu hanya di bagian ini aja. Ya. Berarti hanya di bagian ini aja. Nah, Mac ada yang pernah? Kalau Mac itu nggak ada ini sih ya. Tapi bisa sih, saya ada Mac, nanti saya tunjukkan dikit. Kemudian ini udah kita belajar, kemudian hari ini kita manajemen file. Ini tadi penjelasannya seperti itu. Untuk manajemen memori dan proses ini nanti akan kita gabung dan kita coba pahami dengan pendekatan simulasi ya, pakai simulator. Gitu. Baik, sampai sini ada, silakan kalau ada tanya jawab. Kemudian saya mungkin akan sosialisasi sedikit ya masalah yang saya posting di grup kemarin. Jadi ini barusan aja minggu kemarin kalau program vokasi TI ya, prodi TI itu udah disetujui sebagai ini Cisco Networking Academy atau kita sebut sebagai CNA. Jadi teman-teman yang mungkin masih belum tahu Cisco itu adalah sebuah perusahaan besar ya, pemain produk-produk besar, produk networking ya, itu merek-merek atas ya, merek-merek atas, salah satunya adalah Cisco. Jadi kayak kalian tahu perangkat-perangkat di jaringan ya, itu yang harganya mahal itu adalah milik Cisco. Contoh kalau yang di kantor-kantor besar, di bank-bank yang besar ya, itu perangkat-perangkat ini banyakkan dari Cisco dan harganya mahal ya. Misalkan untuk perangkat kayak gini, switch ini kalau normal hanya merek-merek Cina tembakan gitu ya, pakai TP-Link dan lain, mungkin hanya berapa ya, maksimum 2 juta 3 juta. Kalau ini bisa 20 juta 25 juta gitu, karena grade-nya memang grade atas gitu. Kemudian produk-produk yang lain ya BTS ya, produk untuk BTS, tahu ya BTS. Belah kok tuning ini kan. Nah, perangkat-perangkat kayak gini-gini, antena ini banyak kayak merek-merek Cisco. Kalau Cina yang bagus Huawei itu ya. Huawei itu bagus. Salah satunya Cisco. Cisco ini adalah merek dari Amerika. Sehingga udah grade atas lah, perangkat-perangkat yang grade-nya atas. Cisco itu punya program gitu ya, udah terkenal dan sertifikasinya itu diakui di dunia. Orang yang megang lisensi atau sertifikasi Cisco itu bisa kemanapun ya. Kamu bisa kerja di Dubai, bisa kerja di Singapura, bisa kerja di Eropa ya, di certification. Jadi Cisco itu mengeluarkan, selain dia jualan produk, tapi dia juga menerbitkan sertifikasi keahlian untuk orang-orang yang bekerja atau yang di bidang IT ya. Nah, ini contoh, ini skemanya ya. Ada yang mulai dari ekspornya sampai yang associate kamu punya yang level ini aja udah bisa kerja kemana-mana ini. Jadi CCNA ini biasanya CCNA. Kemudian yang lebih bagus lagi, tingkatnya lebih tinggi, namanya sertifikasi CCNP. Yang paling tinggi CCIE. Kalau kalian bisa megang salah satu sertifikasi ini, itu kalian udah menang di dunia kerja, udah menang. Mau kerja kemana pun tinggal pilih. Mau minta kemana tinggal pilih. Ya. Banyak dicari, kamu nggak perlu nyari, tapi kamu akan dicari. Nah, Cisco ini mengeluarkan skema sertifikasi. Nah, dia akan kamu bisa ikut ujian ya, ikut ujiannya Cisco, tapi bayar. Dan ini nggak murah. Untuk bisa mengikut ujian sertifikasi, misalkan CCNA itu biasanya sekitar $350 itu ya sekitar bisa sampai 5 juta. Ya, 4 sampai 5 juta.
Dan itu belum tentu lulus ya. Kalau lulus dapat, kalau nggak lulus ya hangus. Nah, makanya orang yang punya ini sertifikasi ini benar-benar dipertimbangkan di Indonesia, cari. Nah, biar lulus gimana? Nah, makanya Cisco itu punya platform pembelajaran yang namanya Netacat. Ya, Netacat. Nah, Netacat ini sebuah online learning ya, sebuah learning. Jadi kalau kita masuk ke sini, kita register kursusnya apa, ya ada banyak gitu. Nanti kita kayak belajar gitu. Jadi ada materi-materi topik-topiknya apa, kemudian ada kuisnya, ada ujiannya. Nah, kalau kalian menguasai itu dan lulus, itu seperti kalian latihan untuk menempuh ujian sertifikasi di Cisco. Nah, bahkan Cisco ini menerbitkan voucher, ya. Voucher jika lulus sebuah kursus, misalkan kalian ngambil yang networking ini, ya, networking yang cyber operation misalnya. Kalau kalian mengikuti kursusnya terus lulus, itu nanti akan ada dapat voucher buat ngikut ujian sertifikasi CCNA ini. Biasanya potongannya itu sampai 50%. Ya. Jadi misalkan harusnya bayar 5 juta, hanya bayar 2.500.000. Tapi itu hanya diberikan buat siswa yang dia itu bisa lulus di sebuah kursus ya. Sebuah kursus. Nah, kursus-kursusnya gimana cara ngaksesnya, gimana cara daftarnya, dan lain-lain. Nah, itulah posisi kita sekarang. Jadi, di TI Vokasi hari ini itu berhak untuk membuat atau membuka kursus, membuka course. Ya. Tapi course-nya itu gratis gitu, tidak ada yang bayar. Jadi course-nya itu bayar. Jadi course-nya itu gratis. Jadi kalian mahasiswa TI Vokasi itu bisa mengikuti kursus-kursus ini. Kalaupun nggak lulus kursusnya, kalaupun kalian tidak pengen untuk mengikuti sertifikasi, tidak ada ruginya, karena setiap kamu ngikut kursus ini, itu kalian di akhir nanti akan dapat sertifikat jika Anda telah mengikuti kursus Cisco. Nah, itu yang laku bisa dipakai di dunia kerja untuk melamar pekerjaan. Ya, itu ibaratnya itu sertifikat kalau Anda pernah kursus, nah intinya sih gitu. Nah, alhamdulillah nanti kita kemarin kan saya tawarkan tuh sudah kita buka 3 kursus itu. Nah, rencananya memang kemarin sistem operasi itu saya minta untuk ikut yang kursus yang Linux ya, Linux 2. Ternyata Linux 2 itu Netacat ini, Cisco ini dia tidak bekerja sendiri ya, maksudnya dia itu kerjasama dengan organisasi lain ternyata, khusus untuk Linux ya. Dan organisasi lain itu dia mensupport, memberikan simulator Linux gitu. Jadi kalau kalian ikut kursus yang kemarin tuh, yang Linux 2 itu yang saya kasih tawaran itu nanti kalian dapat virtual mesin. Jadi kalian nggak perlu install VirtualBox kemarin. Jadi langsung di webnya itu bisa langsung diketik, kalian ngetik CLI-nya apa, langsung keluar hasilnya. Jadi kayak sistem operasi tapi online gitu loh. Nah, itu yang bayar ternyata. Jadi untuk memakai itunya yang bayar. Sehingga tiap orang di Netacat Academy tetap ditarik $20 kalau nggak salah. Makanya kemudian saya cancel gitu. Saya cancel karena harus bayar. Jadi nggak jadi. Tapi untuk kursus yang lain itu gratis ya. Contoh yang Python itu gratis, yang lain-lain pokoknya gratis lah. Jadi hanya beberapa aja yang mungkin yang dia itu harus kasih fee gitu ke mereka. Nah, harapan saya teman-teman, nanti liburan ya saya akan buka kursus-kursus yang untuk Python dan lain-lain. Nanti kalian ikut toh, ya ikutlah. Kenapa? Hari ini realita dunia kerja itu butuh yang seperti ini butuh. Saya tekankan lagi, yang namanya ijazah itu tidak cukup. Karena hari ini lulusan TI, lulusan informatika itu banyak. Di kampus kecil, di kota kecil aja dia punya jurusan informatika. Kalau kamu hanya mengandalkan ijazah ya, tapi nggak ada kompetensi, ya akan susah bersaing gitu. Caranya untuk berkompeten ya harus ada buktinya. Buktinya adalah dengan menempuh sertifikasi sebenarnya ya, cara menempuh sertifikasi. Tapi minimal kalian menempuh kursus lah, intinya sih gitu. Nah, kursus ini gratis dan ada sertifikatnya, dan khusus ya mahasiswa
di luar TI nggak bisa akses. Nggak semua mahasiswa itu punya akses ke sini. Jadi ini istimewa, saya kira istimewa. Nah, jadi saya harap kalian nanti antusias buat ngikut ini. Nanti akan saya promosikan terus ya. Untuk hari ini yang semester ini yang kalau kalian mau ikut aja yang Python, karena Python ini udah kita buka. Ada yang semester 7 juga ikut, ada yang alumni juga ikut ya. Jadi bebas siapapun bisa ikut, pokoknya dia mahasiswa di sini. Gitu. Jadi silahkan ya yang punya, yang kepingin dapat sertifikat dari Cisco langsung ya ikut aja, karena juga nggak susah kok. Gitu. Misalkan yang Python tadi. Kalau yang Linux saya tutup dulu karena harus bayar. Kalau yang lain nggak. Gitu. Ikut yang IoT juga boleh, bisa, bebas pokoknya. Kalian boleh milih. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Itu mungkin informasi dari saya. Ada. Sevalo tanya apa? Tadi sertifikatnya berapa tahun nih, Pak? Kalau sertifikasi profesi, kalau sertifikat CCNA ini tadi yang bayar 5 juta ini tadi, biasanya sertifikat seperti itu berlaku selama 3 tahun. Jadi jangan nempuh sekarang. Nempuh nanti hamin berapa bulan sebelum lulus atau 1 tahun sebelum lulus. Karena juga susah gitu loh. Kalau kamu langsung ikut sekarang ya buang-buang duit kalau nggak lulus ya. Makanya harus di-prepare dari jauh-jauh hari dari sekarang. Caranya prepare-nya ya ikut kursus di sini, karena materinya nanti, materi ujiannya itu akan ngambil dari sini. Persis lah, cuma diacak-acak aja gitu. Terus kalau sertifikat kuliahnya ini ya lifetime, nggak ada batasan. Selama kamu punya sertifikat, ya kayak kamu misalkan ikut seminar ya, seminar apa, kamu dapat sertifikat kan? Nah, sertifikatnya kan nggak ada expirednya itu, ya kan? Sama kayak gitu, kamu ikut kursus di sini, terus kamu dikasih sertifikat, ya sertifikatnya berlaku seumur hidup kok. Itu beda sama sertifikasi. Sertifikat sama sertifikasi beda loh. Kalau sertifikasi itu ada masanya, kayak SIM-mu itu kan 5 tahunan harus diperpanjang. Ini juga sama, harus diperpanjang setiap 3 tahun kalau sertifikasi. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, nanti sampai jalan lah. Ya, penting saya kasih gambaran yang gitu. Oke, mungkin hari ini kita cukup ya. Kita bisa lanjut di minggu depan. Nanti kita bahas yang lain ya. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.